Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai retorika yang beranggotakan Furqan Nur Salam, Nadia Faryana Putri, Rini Nafsiska Sari, Syifa Fadila Gusman, Hayati Asilmi, dan juga Fidila Arminda. Retorika. Teori ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi. Retorika mungkin membuat sebuah bujukan. Aristoteles memandang fungsi retorika sebagai penemuan dalam setiap kasus, berupa upaya meyakinkan yang berhasil. Dia tidak pernah mengatakan apa yang dimaksud dengan persuasi, tetapi keprihatinannya dengan metode non-paksaan membuatnya jelas bahwa dia mengesampingkan kekuatan hukum, penyiksaan, dan perang. Berdasarkan golongan ketika dari berpidato, menunjukkan bahwa ia memikirkan suatu urusan negara. Tahap pertama dalam penggolongan Aristoteles adalah ruang sidang atau forensik, yang berbicara kepada para hakim yang berupaya memberikan keputusan yang adil tentang tindakan yang diyakini pernah terjadi di masa lalu. Argumen penutup yang dikemukakan oleh jaksa penuntut dan pembela dalam persidangan korupsi pada mantan gubernur Illinois Rod Blagojevich adalah contoh tentang retorika pengadilan yang berpusat pada rasa bersalah atau tidak bersalah. Yang kedua, epidetik atau berbicara. Tumpukan pujian atau menyalahkan orang lain demi kepentingan pembaca zaman sekarang. Sebagai contoh, Lincoln memberikan Gettysburg Address, bukunya yang terkenal, untuk menghormati para pemberani, baik yang hidup maupun yang mati, yang berjuang di sini. Tetapi, tujuan akhirnya adalah untuk mengilhami para pendengar agar tetap bertahan dalam perjuangan mereka untuk menjaga persatuan. Yang ketiga, pembicara politik atau suara pertimbangan, berusaha untuk mempengaruhi legislator atau pemilih yang memutuskan kebijakan masa depan. Sebagai contoh, debat presiden tahun 2008 memberi kesempatan Barack Obama dan John McCain untuk mengubah pemilih yang belum diputuskan. Perbedaan arah sementara ini bisa terjadi sebagai seruan beraneka ragam retorika. Bukti retoris, logos, etos, dan pathos. Menurut Aristoteles, cara persuasi yang tersedia bisa artistik atau inartistik. Bukti inartistik atau eksternal adalah yang tidak dibuat oleh pembicara. Ini akan mencakup kesaksian para saksi atau dokumen seperti surat dan kontrak. Sedangkan bukti artistik atau internal adalah yang dibuat oleh pembicara. Ada 3 jenis bukti artistik. Pertama, logis atau logo, etis atau etos, dan emosional atau pathos. Logis bukti berasal dari garis argumen dalam pidato. Bukti etis adalah caranya karakter pembicara diungkapkan melalui pesan, dan bukti emosional adalah merasakan pidato menarik keluar dari pendengar. Bukti retoris tadi kan ada 3. Yang pertama yaitu bukti logis atau argumen yang masuk akal. Aristoteles berfokus pada 2 bentuk logo, entimen dan contoh. Dia menganggap entimen sebagai bukti terkuat. Sebuah entimeme hanyalah sebuah versi tidak lengkap dari silogisme deduktif formal. Yang kedua yaitu bukti etis, kredibilitas sumber yang dipersepsikan. Menurut Aristoteles, pidato tidak cukup berisi argumen yang masuk akal. Pembicara juga harus tampak kredibel. Banyak kesan audiens terbentuk bahkan sebelum pembicara memulai, seperti yang dituliskan oleh penyair Ralph Waldo Emerson lebih dari seabad yang lalu. Gunakan bahasa yang Anda inginkan, Anda tidak akan pernah mengatakan apapun selain apapun diri Anda. Dalam retorika, Aristoteles mengidentifikasi 3 kualitas yang membangun kredibilitas sumber tinggi. Yang pertama yaitu persepsi intelijen. Kualitas kecerdasan lebih berkaitan dengan kebijaksanaan praktis.
dan nilai-nilai yang dibandingkan dengan pelatihan di Akademi Plato. Audiensi menilai kecerdasan dengan tumpang tindih antara keyakinan mereka dan ide-ide pembicara. Dengan pengecualian dari teroris yang kejam dan fanatik keras, sulit untuk membayangkan siapapun yang dengannya tidak membangun identifikasi nilai yang kuat. Yang kedua yaitu karakter budi luhur. Karakter berkaitan dengan citra pembicara sebagai orang yang baik dan jujur. Meskipun ia dan orang kulit hitam lainnya adalah korban kengerian brutal polisi yang tidak terkatakan, King memperlihatkan terhadap ketidakpercayaan terhadap semua orang kulit putih dan menentang minum dari cawan pahit dan kebencian. Yang ketiga itu ada niat baik. Niat baik adalah penilaian positif dari niat pembicara terhadap audiens. Aristoteles berpikir bahwa mungkin bagi seorang orator untuk memiliki kecerdasan luar biasa dan karakter yang kuat, tetapi masih belum memiliki minat pendengar yang terbaik. Selanjutnya ada bukti emosional menyerang record responsif. Aristoteles lebih suka diskusi berbasis alasan karakteristik dewan yang relatif kecil dan badan eksekutif. Namun dia mengerti bahwa retorika publik jika dipraktikkan secara etis menguntungkan masyarakat. Untuk tujuan ini, dia membuat katalog serangkaian perasaan yang berlawanan, lalu menjelaskan kondisinya di mana setiap suasana hati dialami, dan akhirnya dijelaskan bagaimana pembicara bisa membuat audiens merasa seperti itu. Kemudian ada kemarahan versus kelembutan. Diskusi Aristoteles tentang kemarahan adalah versi awal dari hipotesis frustasi agresi Freud. Orang-orang merasa marah ketika mereka digagalkan dalam upaya mereka untuk memenuhi suatu kebutuhan. Ingatkan mereka akan interpersonal sedikit, dan mereka akan menjadi marah. Tunjukkan pada mereka bahwa pelakunya menyesal, pantas memuji, atau memiliki kekuatan besar dan penonton akan tenang. Lalu ada cinta atau persahabatan versus kebencian. Aristoteles menganggap kesamaan kunci untuk saling menghangatkan. Pembicara harus menunjukkan tujuan, pengalaman, sikap, dan keinginan bersama. Dengan tidak adanya dari kekuatan positif ini, musuh bersama dapat digunakan untuk menciptakan solidaritas. Kekuatan versus keyakinan. Kekuatan berasal dari citra mental potensial bencana. Pembicara harus melukis gambar kata yang jelas tentang tragedi itu, yang ditunjukkan bahwa kejadiannya mungkin terjadi. Dan yang terakhir, kegaguman versus kecemburuan. Orang mengagumi kebijakan moral, kekuasaan, kekayaan, dan kecantikan. Dengan menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh barang-barang kehidupan melalui kerja keras daripada sekedar keberuntungan, kekaguman akan meningkat. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kelompok dari retorika. Meskipun retorika Aristoteles sedikit membingungkan, para sarjana dan para praktisi mensistensikannya atau mengintegrasikannya ke dalam standar berbeda untuk mengukur kualitas dari si pembicara. Yang pertama itu adalah tentang konstruksi dari argumen. Untuk menghasilkan antimem, contoh yang efektif yaitu tentang pembicaraan menggunakan pengetahuan khusus tentang subjek dan garis penalaran umum untuk semua jenis pidato. Pengaturan materi, dimana menurut Aristoteles seseorang itu harus menghindari skema yang rumit pada dua bagian pidato. Karena itu perlu terlebih dahulu untuk menyatakan subjek dan kemudian menunjukkannya. Yang selanjutnya itu adalah tentang pemilihan bahasa atau gaya. Perlakuan gaya Aristoteles dalam retorika berfokus pada metafora, di mana metafora itu membantu audiens untuk memvisualisasikan suatu proses yang mana berarti membawa di depan mata audiens itu sendiri, yang memberi energi pada pendengar dan menggerakkannya untuk bertindak, atau pengiriman, di mana penonton mengolah pengiriman yang tampaknya direncanakan atau dipentaskan.
Segala bentuk presentasi yang menarik perhatian sendiri menghilangkan bukti pembicara. Di mana murid-murid Aristoteles tidak membutuhkan pengingat bahwa pembicara yang baik memanfaatkan koleksi ide dan frasa yang disimpan dalam pikiran. Namun, guru retorika Romawi merasa perlu untuk menekankan pentingnya ingatan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.